Halo Gabuters, dimanapun kalian berada, masih nonton alur film dengan kualitas burik yang alurnya muter-muter gak jelas kayak hidup kalian. Masih bersama gue si Alan, dan di video kali ini gue akan merangkum sebuah film yang kalian pastinya gak sanggup nonton film ini sampai selesai. Dan film ini berjudul... Film yang dirilis pada tahun 2004 ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang janda yang baru saja bercerai dengan suaminya dan lalu jatuh cinta kepada asistennya sendiri yang umurnya jauh lebih muda darinya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke alurnya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, makasih. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Louise. Diketahui Louise bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Meskipun ia wanita yang cukup mapan, namun Louise sering merasa kesepian semenjak ia bercerai dengan suaminya yang bernama Peter. Namun meskipun telah bercerai, keduanya masih menghabiskan waktunya bersama-sama. Better than most. It's fine. Counting the calories. Fuck off. Setelah selesai makan siang dan menghabiskan waktu luangnya bersama mantan suaminya, Louise pun kembali ke kantornya. Di sana ia mendapatkan sebuah lamaran kerja untuk posisinya sebagai asisten. Diketahui Louise merasa tak mampu untuk menjalankan tugasnya sendirian. Karena hal itulah ia mencari seseorang untuk menjadikan asistennya. Tak lama kemudian, Louise pun memutuskan untuk menelpon sang pelamar yang bernama Scott. Di dalam perbincangannya, Louise mengundang Scott untuk interview pada esok hari. Di sana, Louise juga mengingatkan Scott untuk membawa surat lamarannya. It's not required, but if you want to be taken seriously, then this is Louise Harrington calling from Columbia University. No, ma'am. Okay. Singkat cerita, sepulangnya dari tempat kerja, terlihat Louise yang sedang mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang. Di sana ia menemukan sebuah kotak yang berisi kertas bertuliskan sebuah nama yang mirip dengan nama pelamar kerja tadi. Di dalam kertas tersebut juga tergambar sebuah sketsa wajah dari seorang pria. Melihat hal itu, seketika raut wajah Louise terlihat sedih. Diketahui ia memiliki masa lalu yang tak terlupakan dengan orang tersebut. Di keesokan harinya di kantor tempat ia bekerja, terlihat Louise yang sabar menunggu calon asistennya untuk datang. Tampak juga Louise sedikit berdandan agar terlihat lebih cantik dan memakai pakaian yang sedikit terbuka untuk menyambut kedatangan Scott. Namun setelah menunggu cukup lama, Scott tak kunjung datang. Louise pun akhirnya menelpon temannya yang bernama Missy yang telah memberikan lowongan tersebut. Namun di sana ia berkata jika Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, seketika Louise pun terdiam dan kebingungan. Scott. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat Scott datang. Melihat hal itu, tentu saja Louise semakin kebingungan. Di sana Scott langsung memberikan surat lamarannya kepada Louise. Dan terlihat Louise yang sedang memeriksanya. Hey, you know, it's good. Good people. Like too. Excuse me? Hari pun mulai sore. Saat Scott hendak pulang, tiba-tiba Louise mengejarnya dan mengajaknya untuk mengobrol di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Louise yang terlihat sangat semangat ini pun mengajak Scott untuk bersantai sejenak menikmati segelas wine. It's a mother and child. Setelah itu terlihat Scott yang terus memperhatikan sebuah lukisan. Di sana lalu Scott bertanya kepada Louise apakah Louise pernah dilukis tanpa menggunakan sehelai benang. Louise pun menjawab jika ia pernah melakukan hal itu. Mendengar jawaban Louise, Scott pun langsung meminta Louise untuk melakukannya sekali lagi. Dan tentu saja Louise yang kesepian ini pun merelakan tubuh indahnya dilukis oleh Scott. Namun dikarenakan sedikit pengaruh dari wine, tampak Scott yang mulai tak fokus melukis lekukan indah tubuh Louise dan pada akhirnya penggalian sumur keramat pun tak terhindarkan. Terlihat Louise yang sangat menikmati penggalian sumur keramat yang mereka lakukan.
Setelah melakukan ritual penggalian sumur keramat, terlihat Scott yang sedang menelpon ibunya untuk memberitahu kabarnya. Melihat Scott yang sangat sayang pada ibunya, Louis pun tersentuh dan mulai nyaman dengan Scott. Singkat cerita, sebelum Scott pulang, Scott mengajak Louis untuk jalan-jalan bersama minggu depan. Dan Louis pun menerima tawaran tersebut. Talk about this when I get home, Mom. I should probably take a shower. Di keesokan paginya, terlihat Louis yang sangat bahagia. Di sana, Louis juga sempat bertemu dengan mantan suaminya, di mana saat itu juga Peter menyadari jika Louis sedang jatuh cinta kepada seorang pria. Hal itu bisa dilihat dari mimik wajah Louis yang selalu berseri-seri layaknya ABG muda. I remember. You look great. I forgot. Getting you was like winning. Obrolan mereka pun terus berlanjut sehingga Louis mengajak Peter untuk minum bersama di apartemennya. Di sana Louis dikejutkan dengan pernyataan Peter, di mana Peter baru mengakui kesalahannya di masa lalu waktu menjadi suami Louis. Peter berkata kepada Louis jika ia pernah menyelingkuhi Louis dengan adik Louis yang bernama Sammy. Dan parahnya lagi, Sammy merupakan seorang laki-laki. Mendengar hal itu, tentu saja Louis pun semakin sedih dan marah dan langsung mengusir Peter dari apartemennya. I don't know, 10. Not more than 10. Oh? How many? I don't remember. It's like some knight in shining armor. You wouldn't let go. Di keesokan harinya, Scott yang kembali datang ke apartemen Louis. Terlihat Louis yang masih bersedih atas pengakuan mantan suaminya yang di luar nurul. Melihat hal itu, Scott pun menghibur Louis dan berjanji jika ia akan berusaha membuat Louis bahagia. Dan di sana juga Scott mengungkapkan perasaannya kepada Louis. Mendengar hal itu, seketika Louis pun sedikit tenang dan siap memulai lembaran baru bersama Scott. Just, he told me some stuff about us. It's just you and me, okay? It's just you and me. I've been counting the hours. Then I come over to A. Pada malam harinya, terlihat Scott dan Louis yang sedang makan malam. Di sana Scott kembali menghibur dan merayu Louis, di mana Scott berkata jika ia siap melakukan apa saja untuk membuat Louis bahagia. Louis yang sudah lama tak mendengar kata-kata seperti itu pun luluh seketika, dan pada akhirnya mereka pun berbagi aroma jigong di tengah ramainya orang di sana. Tak lama kemudian datanglah teman Scott yang bernama Ricky. Namun tiba-tiba di sana Ricky malah berkata kepada Louis jika Scott sebenarnya seorang fuckboy. Terlihat Louis yang sangat cuek dan tak menghiraukan perkataan Ricky. F. Scott here is not to be trusted. Dude. Louis yang sedikit penasaran pun langsung menanyakan tentang misi kepada Scott, di mana Louis sempat melihat Scott yang diam-diam berduaan dengan misi sahabatnya Louis. Tak mau berdebat, Scott pun langsung mengeluarkan jurus andalannya dan berkata jika ia ketemu misi hanya untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis. Dengan polosnya, Louis pun percaya dengan perkataan Scott dan pada akhirnya mereka pun kembali ke apartemennya untuk melakukan ritual penggalian sumur keramat jilid 2. Sebelum melakukan ritual penggalian sumur keramat, di sana Scott meminta Louis untuk bergabung bersamanya di depan cermin dan membayangkan jika Scott adalah mantan suaminya. Di sana Louis berjanji kepada Scott jika kedepannya ialah yang akan memakaikan dasi untuknya. Namun tiba-tiba Scott malah berkata jika itu semua hanya impian Louis dan Peter yang belum terlaksana. Mendengar hal tersebut, seketika Louis pun sedikit kecewa dengan Scott. And what do I say? Nothing. Yeah. It's just the tip of the iceberg. Namun dikarenakan Scott yang sudah tak kuat menahan linggis pusakanya yang meronta-ronta, pada akhirnya Scott kembali menghampiri Louis untuk meminta maaf dengan berkata jika ia juga siap untuk menggantikan Peter di masa depan dan berjanji akan membuat Louis bahagia. Mendengar hal itu, pada akhirnya mereka pun berdua baikan dan ritual penggalian sumur keramat jilid 2 pun terjadi. Like crazy, Louise. Feeling that will give your work meaning. Pada pagi harinya, terlihat Louis yang terbangun seorang diri. Melihat Scott tak berada di sampingnya, ia pun bergegas mencarinya. Namun sayangnya, ia tak menemukan Scott. Terlihat Louis yang sangat kecewa dan sakit hati. Louis merasa jika dirinya sudah dimanfaatkan oleh Scott. Pada akhirnya, Louis pun pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Mom?
Terlihat Louis yang sangat hancur dikarenakan tak ada laki-laki yang ia bisa percaya. Bahkan adiknya sendiri pun tega mengkhianatinya. Louis yang masih tak percaya pun langsung menginterogasi Sammy dengan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. I'm here. I don't care about the money. That's not what I'm talking about. Then Namun dengan santainya, Sammy berkata jika dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan ia dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Merasa muak dengan adiknya, Louis pun pergi dari rumah dan berniat menghampiri sahabatnya yaitu Missy untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun sesampainya di sana, Missy malah mengompor-ngomporinya dengan berkata jika alasan Scott meninggalkannya dikarenakan Scott kurang puas dengan sumur keramat milik Louis, sumber airnya sudah bocor. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Louis pun kesal dan lalu pergi begitu saja. First time in God knows how long. I asked him his name. half an hour. I made him say it. You were holding out on me. You're gonna fuck it up, Louise! Sepulang dari rumah Missy, Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang menunggu di depan apartemennya. Di sana Louis bertanya mengapa Scott bisa setega itu dan diam-diam mengkhianatinya dengan Missy. Namun Scott mengelak dan berkata jika Missy lah yang menggodanya. How? Singkat cerita, di pagi hari yang sangat cerah, terlihat Scott kembali ke apartemen Louis yang pada saat itu sedang kedatangan Peter, mantan suami Louis. Tampak mereka berdua sedikit beradu mulut dikarenakan keduanya yang masih ingin menggali sumur keramat milik Louis. Let me guess. Peter. I think I'm gonna stay. Yeah, stick around while... Terlihat Peter yang mengalah dan memilih pergi dari apartemen Louis. Setelah selesai perdebatan antara Scott dan Peter, terjadilah perdebatan baru di antara Scott dan Louis, di mana Scott mengaku kecewa kepada Louis yang telah kembali melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama mantan suaminya. Thing is just too fucking mystical. With my head, and the whole time I find out you have been... I guess I thought F. Scott sounded cool on the application. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka tak melakukan apapun. Scott yang tak percaya karena sudah terbakar api cemburu pun akhirnya pergi begitu saja meninggalkan Louis. You're 6 inches. The whole thing is just too fucking mystical for me. Scott. Louis yang merasa stres pun mengajak Missy untuk mengobrol sambil makan siang. Bukannya menenangkan Louis, di sana Missy malah menyerang mental Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali, namun bukan untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Have you seen him? Yes. Just snowflake. Who's just dying. Why, miss? Namun setelah melihat sahabatnya itu tambah bersedih, di sana Missy berjujur jika semua yang ia lakukan itu bohong. Semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Scott agar membuat Louis mau berjuang untuk perasaannya dan cintanya agar tak terjadi kegagalan seperti sebelumnya. He wasn't buying. He said no. Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya sadar dan semakin peduli dengan dirinya sendiri, di mana ia kini rajin berolahraga dan juga berlangsung baik dalam mengatur waktu kerjanya. Ia juga memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tak akan pernah bisa bersatu kembali. We love each other. Setelah itu terlihat Louis yang sedang pergi ke sebuah pameran seni yang digelar oleh Scott. Di sana Louis pun terpukau atas semua hasil karya seni Scott. Singkat cerita, Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Terlihat Scott yang sangat bahagia dan berterima kasih kepada Louis atas semua bantuannya. Namun Louis berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan hasil dari kerja keras Scott itu sendiri. Louise, thank you. And your work is beautiful. Did you do this? Dan pada akhirnya mereka berdua pun menutup hari itu dengan beradu jigong di tempat umum. Dan film pun selesai.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan alurnya, jangan lupa klik tombol subscribe berserta loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sekali lagi gue Alan, terima kasih.